Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sholat isya, sholat taraweh Masjid Raudhatul Jannah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa inilah Allah akan senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur pada hari ini kita semua telah menyelesaikan puasa Ramadan pada hari yang ke-18, dan esok kita akan menunaikan siam Ramadan kita memasuki hari yang ke-19. Tidak lama lagi kita semua dianjurkan oleh Rasulullah bahwa 10 hari awakhir ini merupakan hari yang sangat mulia dalam bulan Ramadan, di mana Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan. Maka harus kita cari kebaikan itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan lebih spesifik lagi, Rasulullah memberikan tanda-tandanya. Bahkan carilah di hari yang ganjil pada 10 hari yang terakhir itu. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan kebaikan itu semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pada hari ini sesuai yang diberikan, bahwa mengajak keluarga untuk beramal saleh. Amal saleh merupakan kata kunci bagi kehidupan kita, di mana sesungguhnya manusia hidup itu tidak lepas dari amal-amal baik yang senantiasa kita berikan kepada orang lain. Ada seorang antropolog dari Perancis namanya Marcel Mauss, dalam bukunya The Gift, yang di dalamnya itu mengandung inti dari sebuah kehidupan. Jika saja seorang manusia ingin hidup dengan baik, maka harus give and giving, beri memberi. Beri memberi ini merupakan sebuah tradisi kemanusiaan kita. Oleh karena itu agama Islam juga mendidik kita semua untuk senantiasa memberi kepada orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini banyak orang, para miliarder juga suka memberi kepada orang lain. Lihat saja laporan terakhir dari majalah Forbes, paling tidak ada 3 orang top dunia yang suka mendermakan hartanya. Yang pertama adalah Warren Buffett, yang kedua Bill Gates, yang ketiga George Soros. Ini semuanya adalah orang Amerika yang memang mereka sejak awal mendonasikan dananya untuk kepentingan kehidupan, baik untuk pendidikan, untuk global warm, maupun untuk sosial dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini dinobatkan ke-7 kalinya menjadi sebuah negara filantropis, negara yang terbaik dalam memberikan
donasinya kepada orang lain, saling tolong menolong. Dari 10 orang Indonesia, 9 orang yang suka memberikan hartanya kepada orang lain. Dan orang Indonesia itu 6 dari 10 itu suka mendarmakan waktunya untuk orang lain. Ini luar biasa kita di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita semua harus menyadari bahwa kebaikan-kebaikan itu, amal-amal baik itu tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki arti apa-apa jika orang yang berbuat baik itu tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua sebagai seorang muslim memang diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata kuncinya adalah apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, amal-amal soleh yang kita lakukan tanpa kita barengi dengan sebuah pernyataan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak atau belum memiliki arti apa-apa. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita sekalian untuk menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman. Maka kita diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amal soleh yang kita lakukan baru bernilai dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita sekalian ini memegang teguh Islam, iman dalam dada kita. Jika demikian, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu akan diberikan kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Aden itu adalah mereka yang salaha min abaihim, orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala jika memegang kuncinya, yaitu amal saleh. Kunci dari amal saleh itu didahului dengan iman. Maka iman memiliki nilai yang sangat tinggi untuk menentukan apakah seseorang itu kebiasaan dan kebaikan yang ia lakukan itu bernilai atau tidak, ya, maka harus memiliki iman. Dalam sebuah pedoman, seseorang secara pribadi harus memiliki 4 hal. Yang pertama adalah kekuatan akidah. Maka kekuatan akidah ini akan menjadikan seseorang berpegang teguh kepada nilai-nilai ilahiyah. Tauhid menjadi kata kunci dalam menentukan apakah hidup kita ini bernilai atau tidak. Dan tauhid itu tentu dibarengi dengan sebuah kesadaran keimanan. Yang kedua, dengan tauhid yang murni itu, maka akan melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Maka secara pribadi harus seseorang memiliki iman yang kuat dan melahirkan akhlakul karimah. Yang ketiga adalah baru ibadah. Ibadah tentu ibadah mahdhah seperti sholat yang kita lakukan, tapi ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah selain sholat, zakat, haji, puasa. Itu ada ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan atas didasarkan kesadaran kita, tuntunan menjalankan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, iman yang kita pegang,
maka itu semua disebut sebagai sebuah ibadah. Baru yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah akan memiliki nilai dan arti jika kita semua memiliki iman yang kuat, kemudian akhlak yang baik, ibadah yang paripurna, akan melahirkan muamalah duniawiyah. Kita lihat sekarang ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meski Indonesia dinobatkan sebagai negara yang dermawan, dari 10 orang 9 orang yang suka memberi, dari 10 orang 6 orang yang suka membantu orang lain waktu tenaganya. Tetapi apa yang kita lihat, mereka yang baik-baik itu, bahkan para pejabat yang disumpah dengan Al-Quran di kepalanya, bahkan berjanji akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki akhlak yang karimah, maka apa yang kita lihat di akhir-akhir ini, banyak KKN, kolusi, korupsi yang ada di hadapan kita, sungguh sangat menyedihkan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, jika kita ingin masuk bersama-sama dengan keluarga kita di surga Aden, surganya Allah Subhanahu wa taala, maka amal soleh yang kita lakukan harus kita berikan penguatan kepada keluarga kita, baik istri, anak, cucu, bahkan orang tua kita yang telah mendidik kita, bersama-sama untuk membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang beriman, berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yadra'una bil hasanati sayyiati ulaika hum uqbaddar. Yang akan dimasukkan ke dalam surga Aden tadi itu adalah mereka-mereka yang memang bersabar untuk menjalankan amanah yang telah diberikan sebagai Abdullah. Maka manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia, jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Ibadah ada yang mahdhu, ghairu mahdhu. Ada amal-amal soleh yang harus kita lakukan. Maka 4 hal kata kunci kita menjadi orang yang baik tadi itu akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, hanya semata-mata ibtigha'a wajhi rabbihim, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Wa aqamus shalah ini adalah sebuah hal yang memang mau tidak mau harus menjadi kebiasaan kita, terutama pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mari kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk bersabar terus-menerus mengajak mereka, mendidik mereka agar mereka harus aqamus shalah, tidak hanya sekedar menjalankan tapi menjaga, mendirikan salat. Salat harus kita lakukan karena sesungguhnya salat itu adalah mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang-orang yang beriman itu melalui salat yang kita lakukan itu. Maka salat wajib 1 hari 1 malam 5 kali yang harus kita jaga, yang kita lakukan dengan anak-anak kita dengan cara salat berjamaah, kita lakukan di masjid. Kalau tidak memungkinkan di masjid, maka kita berjamaah dimanapun kita berada dengan keluarga kita, istri dan anak-anak dan cucu kita. Ayo, ini kita lakukan bagian dari membangun kesadaran kita untuk sholat. Betapa pentingnya sholat bagi kita sekalian. Bahkan sholat itu masih ada nawafil, ada sholat sunnah yang jika kita jaga 1 hari 1 malam 12 rakaat dalam 5 waktu itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan oleh Allah rumah di surga kelak. Ada sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh
Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man sholat natai asyrata raka'atin, barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah fi yaumin walailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah, kelak akan diberikan oleh Allah, dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam tambahan riwayat itu 12 rakaat itu adalah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, arba'an qabla dhuhur, 4 rakaat sebelum salat wajib zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, dan raka'ataini qoblal fajar, sebelum salat subuh kita salat 2 rakaat. Khairud dunya wa ma fiha. Mari, hal-hal seperti ini harus kita ajarkan, kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, supaya menjadi sebuah kebiasaan, bagian dari amal soleh yang kita lakukan itu. Kemudian selain salat, dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 itu Allah menambahkan wa anfaqu mimma razaqnahum. Kita senantiasa mendidik pada diri kita, pada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, untuk menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah berupa rezeki itu, sirran wa alaniyah, baik tatkala kita ini dalam kondisi atau bersembunyi, ya, atau secara terang-terangan, untuk mendidik kita semua senantiasa kita keluarkan yang namanya infak dan sedekah itu. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu semua kita lakukan, maka fa insyaallah kita menjadi insan-insan kamil, insan-insan yang mulia, yang kelak akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memperoleh jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka infak ini menjadi sangat penting bagi kita sekalian, karena sesungguhnya bagi siapapun yang mengeluarkan hartanya, maka tidak ada harta itu akan habis untuk diinfakkan, tapi justru Allah barokati minas sama'i wal ard. Jika itu kita lakukan, berkah Allah akan hadir kepada kita sekalian. Bahkan yang namanya infak sedekah itu bisa menutupi segala kesalahan kita. Was shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma narun. Sedekah yang kita keluarkan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, menutup dosa-dosa kita, sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Ini luar biasa bagi kita sekalian. Oleh karena itu, shadaqatus sirri tudfi'u fi ghadabil rabbi. Sedekah yang secara sembunyi-sembunyi yang kita keluarkan itu bisa menutup, bisa meredam amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya salat sedekah menjadi sebuah kebiasaan kita. Tentu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang lain sangat banyak sekali, terutama bagi anak-anak. Pak Menteri telah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, memberikan pedoman kepada anak didik kita bahwa anak didik yang baik itu adalah bangun pagi, bangun tidur cepat, kemudian tidak lupa beribadah, kemudian olahraga, gemar belajar, berbakti kepada orang tua dan guru, dan kemudian cepat tidur di malam hari. Sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan baik. Kalau itu kita lakukan, itu bagian dari amal saleh kepada keluarga kita untuk menatap kehidupan ke depan yang jauh lebih baik. Fa insyaallah, jika ini kita lakukan, maka surga Aden akan menantikan kita, yang kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal soleh yang kita lakukan. Didikkan kita kepada anak-anak kita, keluarga kita,
itu juga akan menjadi kunci kita akan dimasukkan oleh Allah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fatun qarib basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.